Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil proyek kami tentang sensor fotodioda. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hotmaida Safitri. Nama saya Rindu Akayatumanua. Nama saya Masito Hitonga. Nama saya Amri Fajar Pratama. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang Saya Masito Hitonga. Sini saya akan menjelaskan di bagian alat dan bahan. Nah, di sini kita menggunakan microcontroller Wemos D1R2 menggunakan kabel jumper sebanyak 9, menggunakan kabel jumper 9, menggunakan resistor 3, menggunakan 3 buah lampu, dan menggunakan 1 buzzer, dan yang tidak lupa yaitu sensor fotodioda, dan yang terakhir kabel USB. Perkenalkan, nama saya Amri Fajar Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian sensor fotodioda dengan Wemos D1R2. Bagian yang saya pegang ini adalah sensor fotodioda, yaitu untuk mendeteksi cahaya. Jika cahaya terdeteksi, maka lampu tersebut akan mati dan buzzernya hidup. Jika cahaya tidak terdeteksi, maka lampu tersebut akan hidup. Nanti lampu cahaya terdeteksi akan masuk ke sensor fotodioda dan dikeluarkan melalui analog output dan masuk ke analog 0 input Wemos D1R2, dan nanti akan diproses lagi di Wemos D1R2 dan dikeluarkan melalui pin digital. Ini pin 6 masuk ke kaki positif lampu 3, pin 5 masuk ke kaki positif lampu 2, pin D2 masuk ke positif buzzer untuk menghidupkan buzzer lampu 1 dan kaki, dan pin digital 1 ini untuk masuk ke kaki positif lampu 1. Kami di sini memasang 3 buah resistor, yaitu agar lampu tersebut tidak cepat rusak, untuk sebagai penghambat arus listrik yang masuk, jadi listrik yang masuk tidak berlebihan. Baiklah, jika cahaya di bawah 300, maka lampu 1 akan mati dan buzzernya hidup. Jika angka di bawah 500, maka lampu 2 yaitu warna biru akan mati. Jika nilai lampu di bawah 700, maka lampu 3 yaitu warna kuning akan mati. Kami di sini memakai buzzernya di lampu 1 aja ya guys. Baik, di sini saya Hotmaida Safitri ingin menjelaskan tentang codingan dari program project fotodioda kami. Di sini ada define fotodioda. Define ini digunakan untuk mendefinisikan fotodioda yang diletakkan pada pin analog output. Lalu ada define LED pin. Untuk mendefinisikan LED pin yang diletakkan pada D1. Begitupun dengan buzzer yang akan diletakkan pada D2, LED pin 2 diletakkan pada D5, LED pin 3 diletakkan pada D6. Lalu ada in threshold 1 sama dengan 300. Ini sebagai ambang batas cahaya untuk LED 1. Apabila ambang batas cahayanya di bawah 300, maka lampu pertama akan mati, sedangkan lampu kedua dan 3 akan hidup. In threshold 2 itu ambang batas cahayanya 500, yang dimana jika di atas 300 dan di bawah 500, maka lampu kedua akan mati, sedangkan lampu 1 dan ketiga akan hidup. Begitupun dengan lampu ketiga yang ambang batas cahayanya 700, dimana jika di bawah 700 dan di atas 500, maka lampu ketiga akan
mati, sedangkan lampu pertama dan kedua akan hidup. Seluruh lampu bisa hidup jika ambang batas cahayanya mencapai 1024. Di sini ada void setup serial Beijing 115.200. Kode program ini telah dipersiapkan untuk mengkomunikasikan WMOS agar bisa berkomunikasi dengan perangkat lain melalui konektor serial yang ambang batas yang kecepatan datanya telah diatur, yaitu seperti tadi 115.200 baud. Lalu ada pin mode fotodioda sebagai input yang digunakan untuk menerima sinyal dari analog output pada sensor fotodioda. Lalu ada pin mode LED pin 1 sebagai output, LED pin 2, LED pin 3 dan buzzer juga sebagai output yang digunakan untuk mengeluarkan sinyal untuk menghidupkan lampu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, nama saya Rindo Akaya Tumpanua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari yang selanjutnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi selanjutnya, yakni fungsi loop. Fungsi loop dalam program kami merupakan bagian utama dari program yang akan dieksekusi secara berulang kali. Nah, pertama, di codingan terdapat integer nilai sensor sama dengan analog read dalam kurung fotodioda pin. Deklarasinya yakni baca nilai dari fotodioda. Nah, maksudnya adalah nilai dari fotodioda dibaca menggunakan analog read dalam kurung fotodioda pin dan kemudian disimpan, dan kemudian sinyal tersebut disimpan dalam variabel nilai sensor. Nah, kemudian dalam program kami juga dilakukan serangkaian pengecekan kondisi, yakni menggunakan pernyataan if-else. If-else tersebut digunakan untuk menentukan tingkat cahaya yang terdeteksi oleh sistem yang dieksekusi secara berulang kali. Nah, kemudian di sini fungsi if-else. Yang pertama, if nilai sensor kurang dari threshold 1 atau ambang batas cahaya 1 yakni 300, maka LED pin 1 atau lampu 1 akan mati. Sedangkan lampu 2 dan lampu 3 akan hidup. Nah, kemudian yang kondisi kedua yakni else if nilai sensor berada di atas ambang batas threshold 1 dan kurang dari ambang batas threshold 2, yakni kondisi di mana nilai sensor berada di atas 300 tetapi di bawah 500, maka lampu 2 akan mati, namun lampu 1 dan lampu 3 akan hidup. Nah, kemudian kondisi ketiga di mana else if yakni nilai sensor berada lebih dari ambang batas threshold 2 dan kurang dari ambang batas threshold 3, yakni di mana nilai sensor memiliki nilai lebih dari 500 dan kurang dari 700, yakni ambang batas threshold 3, maka LED pin 3 akan mati, sedangkan LED pin 1 dan LED pin 2 akan hidup. Nah, kondisi keempat yang terakhir yakni jika kondisi di mana LED 1, LED 2 dan LED 3 atau ketiga lampunya hidup. Nah, di sini kondisinya jika ambang batas cahaya melebihi ambang batas yang ditentukan, yakni melebihi ambang batas threshold 3, yakni ambang batas maksimal cahaya yang diterima yaitu 1024. Nah, dengan kondisi tersebut maka ketiga LED pin ini dapat hidup. Nah, kemudian nilai sensor juga ditampilkan pada serial monitor untuk pemantauan. Nah, di sini terdapat serial print nilai sensor
yang ditulis menggunakan baris baru. Nah, serial print digunakan untuk mengkoneksi data melalui serial monitor dan menampilkan data pada serial monitor. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi delay. Nah, di sini kami mengambil delay sebanyak 0,5 detik atau setengah detik. Nah, delay ini berfungsi untuk menghindari pembacaan yang berlebihan dan memberikan jeda, yakni kami menentukan sebesar 0,5 detik antara pembacaan nilai sensor. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian hasil dari presentasi proyek kami. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.